Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 2 AMI Tarbiyatus Syarifah hari ini? Semoga kita semuanya selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kekuatan sehingga hari ini kita bisa belajar tematik ya anak-anak. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 1 hidup rukun. Subtema 1 hidup di rukun di rumah. Nah, dari belajar hari ini nanti Bu Ais harapkan anak-anak bisa membaca dan menuliskan bilangan 3 angka dan juga anak-anak bisa menyebutkan nilai tempat. Pada pertemuan yang lalu, Bu Silvi telah menerangkan ungkapan. Anak-anak masih ingat apa tidak ya? Ya, Bu Ais ulangi lagi ya. Di sini Bu Ais punya contoh kalimat. Pak Tono membawa buah tangan 125 kotak untuk keponakannya di rumah. Anak-anak masih ingat mana ya yang terdapat kata ungkapan? Ya, ditunjukkan Bu Ais ya. Diulangi lagi. Yang mengandung ungkapan adalah buah tangan. Masih ingat anak-anak buah tangan itu apa? Buah tangan adalah oleh-oleh. Pak Tono bawa oleh-oleh buahnya ya 125 kotak. Anak-anak tahu nggak ya cara membaca 125? Kalau belum tahu, mari kita belajar hari ini ya. Nah, sebelum belajar, Bu Guru, Bu Ais akan mengulangi lagi pelajaran kelas 1. Anak-anak masih ingat dulu kelas 1 anak-anak belajar bilangan dari angka 1 sampai angka 100. 1, 20, 29, 39 sampai 100. Nah, sekarang di kelas 2 anak-anak belajar mengenal bilangan dari angka 100 sampai dengan angka 1000. Coba Bu Ais berikan contoh ya. Nah, ini adalah angka 100. Kemudian ini adalah 200. Selanjutnya adalah angka 300. Dan selanjutnya adalah angka 400. Contoh selanjutnya ini adalah bilangan 500. Yang ini adalah bilangan 600. Dan selanjutnya adalah bilangan 700. Dan ini adalah contoh bilangan 800. Nah, itu tadi adalah sekilas contoh bilangan 100 sampai bilangan 1000. Selanjutnya sekarang kita akan belajar nilai tempat suatu bilangan. Perhatikan kotak yang berwarna kuning nak ya. Di sini ada angka 2, 4, 1. Dari 3 bilangan ini nanti kita akan belajar nilai tempat dan nilainya. Nah, sekarang kita perhatikan angka yang paling depan yaitu angka 2. Angka 2 yang paling depan menempati tempat ratusan. Angka 4 yang tengah itu menempati tempat puluhan. Angka 1 menempati tempat satuan. Bu Ais ulangi lagi ya. Yang depan sendiri itu disebut dengan ratusan. Yang tengah disebut puluhan. Yang belakang sendiri disebut satuan. Itu namanya nilai tempat. Sekarang kita akan belajar nilainya.
perhatikan lagi angka yang paling depan ya nak ya, yang 2. Angka yang paling depan tadi tempatnya adalah ratusan, sehingga nilainya adalah 200. Angka 4 yang tengah tadi nilainya adalah puluhan, sehingga nilainya adalah 40. Angka yang belakang itu adalah nilainya, tempatnya adalah satuan, sehingga nilainya adalah 1. Nah, Bu Ais kasih contoh lagi biar tambah mantap. Nah, di sini ada 3 angka ya nak ya, 5, 7, 6. Seperti pada contoh yang pertama, yang depan angka 5 itu menempati tempat ratusan. Yang angka yang tengah disebut sebagai puluhan. Yang belakang menempati tempat satuan. Nah, semoga kalian mengerti ya. Kemudian Bu Ais kasih contoh lagi. Angka yang paling depan, angka 5, nilainya tadi adalah ratusan. Angka ratusan jika ditulis nilainya adalah 500. Angka yang tengah 7 itu menempati tempat puluhan, sehingga angka 7 nilainya adalah 70. Angka 6 yang belakang menempati tempat satuan, sehingga nilainya adalah 6. Nah, sekarang kita belajar cara membaca lambang bilangan. Perhatikan angka yang ditunjukkan Bu Guru ya, 5, 6, 7. Anak-anak tadi di depan sudah diajari Bu Ais bahwa yang depan itu adalah nilainya 500. Yang tengah nilainya adalah 60. Yang belakang adalah 7. Jika Bu Ais gandeng 567. Bagaimana anak-anak? Nah, coba perhatikan lagi ya contohnya Bu Ais yang kedua. Kalau anak-anak teliti dan serius, insya Allah pelajarannya jadi mudah. Contoh yang kedua, ada angka 3, 0, 3. Bagaimana cara membacanya? Angka yang pertama 3, nilainya tadi adalah, masih ingat? Iya, nilainya adalah 300. Yang tengah itu adalah 0. Adalah 0 puluhan. Sehingga kalau 0 puluhan tidak perlu ditulis. Kemudian yang angka yang paling belakang adalah 3 satuan. Sehingga jika digandeng 303. Bu, tidak ada puluhannya Bu, koan Bu ya. Iya, karena puluhannya adalah 0, sehingga puluhannya tidak perlu ditulis. Sekarang biar tambah mantap, contoh yang ketiga, 2, 4, 8. 2 yang di depan tadi nilainya berapa ya anak-anak? Ya, nilainya adalah 200. Yang tengah nilainya berapa tadi? Ya, nilainya 4 adalah 40. 8 nilainya berapa tadi? Iya, nilainya adalah 8. Jika digandeng Bu Ais jadi 248. Itu tadi cara membaca lambang bilangan. Nah, bagaimana kalau kita mau menuliskan lambang bilangannya? Nah, Bu Ais punya contoh seperti ini. Kalau anak-anak masih bingung, bisa digaris seperti Bu Ais ya. Nah, Bu Ais garis 200 di garis bawah.
60 di garis bawah sama Bu Ais, 9 di garis bawah. Biar 200 itu adalah letaknya di depan, kita tulis dengan angka 2. 60 letaknya di tengah, kita tulis 6. 9 nilainya adalah satuan, kita letakkan di belakang. Nah, itu tadi adalah cara mudah kita menuliskan lambang bilangan. Anak-anak beri garis bawah biar mudah, tidak bingung. Contoh lagi yang kedua nak ya, 439. Kita pisah yang ratusan, yang puluhan, dan yang satuan. 400 Bu Ais garis bawah, 30 Bu Ais garis bawah, 9 Bu Ais garis bawah. 400 letaknya di depan sendiri, 4. 30 letaknya di tengah, 9 letaknya di belakang. Nah, ini adalah contoh 871. 800 8-nya diletakkan di depan, 70 ditulis 7 diletakkan di tengah, 1 diletakkan di belakang. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar nilai tempat dan menuliskan lambang bilangan. Anak-anakku semuanya, agar tambah mantap, Bu Guru juga tahu anak-anak paham apa tidak yang disampaikan Bu Ais tadi. Nah, anak-anak bisa mengerjakan tugas di buku tugasnya ya. Nah, nomor 1 contohnya ya, lambang bilangan 263. Kalian tulis di buku tugas, soalnya juga ditulis, kemudian jawabannya di sampingnya. Nah, jika anak-anak mengalami kendala bisa menghubungi Bu Ais ya. Akhir kata, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak dan anak-anak bisa paham. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan rajin-rajin cuci tangan. Sampai berjumpa lagi dengan Bu Ais di lain hari. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.